pada bulan Februari 2004, setelah banjir besar terjadi di dekat Sungai Kent. Beberapa warga menemukan potongan-potongan tubuh yang saat itu terbawa arus sungai di dekat Lake District yang jaraknya sekitar 110 km dari rumah Savilea di Warrington. Halo rekan-rekan sejawat, gimana kabarnya hari ini? Tentu baik-baik aja ya. Kali ini AA akan membahas tentang salah satu kasus yang sangat-sangat berada di luar nalar pikiran Delur. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa nyalain notifikasi loncengnya biar kamu nggak ketinggalan video yang terbaru dari AA. Sebuah kasus yang terjadi pada tahun 2003 lalu. Kasus ini sendiri terjadi atas dasar mempertahankan kehormatan keluarga. Savilea Iftikhar Ahmed lahir pada tanggal 14 Juli 1986 di Bradford, Inggris. Ia merupakan putri dari pasangan Iftikhar Ahmed dan ibunya bernama Fazanah Ahmed yang merupakan kebangsaan Pakistan. Beberapa bulan setelah kelahiran Savilea, keluarga ini memutuskan untuk pindah rumah ke Warrington, Inggris. Sejak kecil Savilea ini dilahirkan dan dibesarkan dari keluarga yang sangat taat dengan agama. Bahkan keluarga tersebut memiliki julukan sebagai Saf, atau yang memiliki arti keluarga yang sangat taat kepada ajaran Muslim. Savilea menghabiskan masa remajanya dengan bersekolah di Great Sankey High School, dan setelah lulus SMA, ia melanjutkan pendidikannya di universitas terkenal. Menurut teman-temannya, Savilea dikenal sebagai sosok yang pintar, penuh perhatian, memiliki semangat yang tinggi, dan pastinya pemberani. Savilea sendiri memiliki cita-cita untuk menjadi seorang pengacara yang hebat. Namun sayangnya, semua impiannya harus lenyap seketika karena pada tahun 2003, Savilea dipaksa oleh orang tuanya untuk pulang ke negara Pakistan. Selain itu, orang tua Savilea berniat untuk menjodohkan anaknya dengan seorang pria berkebangsaan Pakistan. Savilea yang saat itu memiliki mimpi besar, tentunya nggak mau dijodohkan, sehingga ia pun berusaha untuk menekan perjodohan itu dengan cara menelan zat kimia yang dapat merusak kerongkongannya. Mengetahui hal tersebut, orang tua dari Savilea ini masih tetap membawa paksa anaknya ke Pakistan. Sesampainya di Pakistan, Savilea yang masih bersikeras gak mau dijodohkan, akhirnya dikirim kembali ke Inggris oleh orang tuanya. Nah, setelah sampai di Inggris, Savilea sempat mendapatkan perawatan di sebuah rumah sakit di Inggris untuk menyembuhkan luka di bagian tenggorokan karena meminum zat kimia. Ketika ia sembuh, dia memilih untuk melanjutkan studinya di Priestley College yang kebetulan memang gak jauh dari tempat ia tinggal. Tapi anehnya nih Lur, setelah beberapa hari mengenyam pendidikan di kampusnya yang baru, Savilea tiba-tiba gak masuk kuliah selama kurang lebih 1 minggu. Dan ketika gurunya mencoba mencari tahu di mana keberadaannya, orang tua dari Savilea ini mengklaim jika putrinya gak melarikan diri karena hubungan mereka yang kurang baik belakangan itu. 11 September 2013, guru dari Savilea akhirnya melaporkan kepada pihak kepolisian sebagai kasus orang hilang. Setelah berita menghilangnya Savilea tersebar luas, banyak sekali pihak kepolisian yang berusaha untuk mencari keberadaannya. Bahkan berita menghilangnya Savilea ini membuat beberapa artis menjadi simpati, serta membantu memimpin kampanye-kampanye yang mendesak pihak kepolisian untuk memberikan perhatian khusus terhadap kasus ini. Pihak kepolisian pun melakukan pencarian secara besar-besaran, yang bahkan juga dilakukan secara nasional, namun hasilnya tetap nihil. Keberadaan Savilea Ahmed tetap aja nggak ditemukan. Pada bulan Februari 2004, setelah banjir besar terjadi di dekat Sungai Kent, beberapa warga menemukan potongan-potongan tubuh yang saat itu terbawa arus sungai di dekat Lake District yang jaraknya sekitar 110 km dari rumah Savilea di Warrington. Warga yang menemukan potongan tubuh tersebut segera melaporkan ke pihak kepolisian terdekat, dan pihak kepolisian yang menerima laporan juga segera memeriksa dan melakukan identifikasi
ke rumah sakit terdekat. Berdasarkan hasil identifikasi dan uji DNA, diketahui bahwa potongan tersebut benar milik Safilea Ahmed. Dokter forensik yang memeriksa potongan tubuh tersebut gak bisa memastikan apa penyebab kematian Safilea karena potongan-potongan tubuhnya udah benar-benar dalam keadaan membusuk parah. Pihak kepolisian yang menangani kasus ini pun segera melakukan pemeriksaan terhadap orang tua, keluarga, dan semua orang terdekat dari Safilea Ahmed. Pihak kepolisian sempat mencurigai ayah serta ibu dari Safilea. Namun karena kurangnya bukti-bukti, akhirnya mereka pun dibebaskan. Sejak awal kasus Safilea ini telah mendapatkan perhatian yang luar biasa dari masyarakat, sehingga pihak kepolisian ikut mendapat tekanan yang luar biasa. Namun karena polisi masih belum dapat mengungkapkan siapa dalang dari kematian Safilea, banyak masyarakat yang akhirnya membuat puisi-puisi yang menyindir orang tua dari Safilea. Masyarakat dan pihak kepolisian meyakini jika kematian dari Safilea ini dilakukan oleh kedua orang tuanya yang saat itu memaksa anaknya untuk segera menikah dengan laki-laki yang berasal dari Pakistan. Tapi ternyata kasus penghilangan nyawa Safilea Ahmed ini masih terus menjadi misteri yang gak terpecahkan selama bertahun-tahun, meskipun banyak sekali teori-teori yang bermunculan di tengah masyarakat. Secara gak terduga nih, pada Agustus 2010, seorang perempuan bernama Alessia Ahmed yang merupakan adik dari Safilea tiba-tiba mendatangi kantor polisi dan bersaksi di hadapan pihak kepolisian bahwa 7 tahun yang lalu, ayah serta ibu kandungnya menghabisi kakaknya Safilea di ruang tamu rumahnya di hadapan keempat adik-adiknya dengan cara mencekik Safilea hingga meninggal dunia. Selain itu, ayah serta ibunya juga sempat memasukkan kantong plastik ke dalam mulut Safilea. Ia juga mengatakan kepada pihak kepolisian bahwa alasan orang tuanya membunuh kakaknya adalah rasa malu yang diakibatkan oleh tolakan Safilea akan perjodohan yang direncanakan orang tuanya. Berdasarkan pengakuan Alessia inilah, pihak kepolisian akhirnya berhasil menangkap kedua orang tuanya. Mereka pun dijerat dengan kasus pembunuhan berencana. Pada tanggal 7 September 2011, pihak kepolisian mengumumkan kepada media-media setempat bahwa orang tua dari Safilea Ahmed lah yang harus bertanggung jawab atas penghabisan nyawa tersebut. Mei 2012, sidang perdana untuk kasus ini pertama kali digelar. Proses persidangannya sendiri bisa dibilang cukup lama. Majelis hakim menjatuhkan vonis hukuman penjara seumur hidup kepada orang tua Safilea dengan kemungkinan pembebasan bersyarat setelah menjalani minimal 25 tahun penjara. Setelah persidangan itu, pihak kepolisian mengumumkan bahwa mereka masih mencari kemungkinan-kemungkinan orang yang membantu atau menjadi kaki tangan dari para pelaku ketika mereka membuang jenazah putri kandungnya pada tahun 2003 lalu. Wah, bisa dibilang kasus ini sangat gila selama AA riset. Bayangkan aja, darah dagingnya sendiri tega diperlakukan secara keji seperti itu. Buat kalian para pendengar kisah ini, AA berharap agar kedepannya jangan ada perjodohan lagi seperti itu, kecuali kalau memang anaknya mau ya lur. Tapi kalau menurut pendapat kalian gimana nih tentang kasus ini? Silahkan komentar di bawah ya. Semoga dengan adanya kasus ini, kita bisa jadikan pelajaran agar kedepannya kita yang sebentar lagi mau menjadi orang tua, gak seperti kedua orang tua Safilea. I'm Jurnal AA, and still next time, stay safe ya lur.